Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang mereview tanaman timun suri saya yang sekarang berusia 40 hari setelah pindah tanam. Ini buah-buahnya sangat besar-besar sekali. Cuma ini beda dengan timun suri yang kemarin saya upload, karena untuk timun suri saya menanam ada 6 tempat. Ini baru 2 yang saya upload. Yang sering saya bilang ke teman-teman semua, kalau ingin berkebun kita tidak harus petani, tapi kita bisa menyalurkan hobi kita untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di sekeliling rumah kita. Untuk tanaman timun suri sendiri teman-teman, sebenarnya tidak cukup sulit untuk merawatnya. Yang penting kita ada niat, ada kemauan, dan ada usaha. Insya Allah akan membuahkan buah-buah yang maksimal. Selama ini yang sering saya jelaskan ke petani, saya hanya mengajarkan teorinya saja, tapi ternyata itu adalah kesalahan fatal buat saya, karena setiap lingkungan, setiap lokasi itu mempunyai pH tanah yang berbeda, cuaca yang berbeda, tekstur tanah yang berbeda. Makanya saya akan berusaha terjun langsung dan saya menanam sendiri. Saya contohkan mereka dengan hasil saya. Saya tidak hanya menjelaskan secara teori, tapi saya contohkan hasilnya. Insya Allah mereka semua akan terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti langkah-langkah saya. Yang sering saya bilang, berkebun tidak harus petani, tapi kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di sekeliling rumah kita, di lingkungan kita, untuk dijadikan ladang-ladang yang hijau. Jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mereview tanaman timun suri saya. Ini yang berusia baru 39 hari setelah pindah tanam teman-teman. Ini kondisinya sudah mulai berbuah, tapi untuk ini jenisnya timun yang warnanya belang ataupun yang warnanya agak ada batik-batiknya teman. Ini sudah mulai keluar buah-buahnya. Tipnya teman-teman, jika seperti ini usahakan ini dipotong. Tujuannya ini harus dipotong teman-teman. Ini tujuannya agar nutrisi ataupun unsur haranya itu bisa fokus ke buahnya untuk pembesaran buahnya. Ini agak susah teman-teman. Ini dari sini aja deh. Jadi ini harus dipotong, tujuannya agar buahnya ini cepat besar dan cepat panjang, dan nutrisi hanya cukup sampai di sini. Jadi fokusnya ke buahnya. Usahakan posisi seperti ini ditidurkan, tujuannya agar buahnya itu tidak bengkok. Tapi kalau berdiri seperti ini, kadang-kadang sininya kecil, sininya itu besar teman-teman. Jadi usahakan ditidurkan. Ini sudah ada tatakannya. Ini dan yang sebelah sini juga sudah mulai agak besar. Nah, ini warnanya seperti ini. Ini yang bentuknya kalau di Jawa Timur ada sebagian yang bilang kerai, ada sebagian yang itu. Nah, ini yang pentok ini agak bengkok. Beda. Ini yang lurus dia lempeng, tapi ini agak bengkok. Jadi usahakan jangan sampai mentok ujungnya itu. Ini buah-buahnya alhamdulillah sudah mulai muncul itu. Dan untuk timun suri sendiri teman-teman, perawatannya sangat mudah sekali.
bisa menggunakan pupuk-pupuk organik dan juga teman-teman bisa menggunakan pupuk-pupuk kimia. Itu tergantung teman-teman semua maunya menggunakan pupuk apa. Yang penting di sini saya jelaskan untuk menanam timun suri itu sangatlah mudah sekali. Yang perlu kita jaga yang pertama adalah jamur, yang kedua adalah layu di daunnya. Asal usahakan jangan sampai kerendam air di batang-batang tunasnya. Insya Allah buah-buahnya pun, tanamannya pun juga akan subur. Ini sudah mulai banyak teman-teman, ini juga agak besaran dikit. Nah, ini ada yang dimakan lah, ini harus kita antisipasi. Ini dimakan tenggarangan kalau tidak tikus. Ini buah-buahnya kalau tidak kita buka seperti ini, emang buahnya tidak kelihatan teman-teman. Lah seperti ini harus kita lempengkan, tujuannya agar buah itu bisa memanjang. Karena untuk jenis timun yang warna hijau ini dua jenis teman-teman ya. Yang warna hijau seperti ini emang dia lebih memanjang, terkecuali kalau yang warna kuning. Kalau untuk mereknya banyak sekali, merek apa aja, tapi jenisnya timun itu yang saya lihat cuma ada 2. Nih misalnya seperti ini, yang mentok ini harus kita luruskan biar tujuannya biar buahnya itu panjang. Ini pun juga sama, kalau tidak kita buka kita tidak akan tahu buahnya ada apa tidak, soalnya ini ketutup daun. Tuh buah-buahnya alhamdulillah sudah mulai banyak. Yang tadi saya bilang untuk perawatan timun suri itu sangat mudah sekali. Gini teman-teman, saran dari saya kalau mau berkebun yang penting itu niat. Yang kedua serius merawat tanaman. Yang ketiga rajin mengontrolnya. Itu lebih penting daripada sahabat-sahabat tani semua itu mempunyai legalitas S1. Karena apa? Kadang-kadang gini, saya dulu juga pernah mencoba, saya hanya mengajarkan teori. Karena kebetulan istri saya juga S1 pertanian. Kalau saya mah tidak sekolah teman-teman. Yang saya ajarkan ke petani itu hanya sekedar teorinya, tapi ternyata itu adalah kesalahan yang cukup luar biasa sekali. Makanya sebelum saya mengajarkan ke sahabat-sahabat tani ataupun teman-teman petani semua, saya mencoba dulu untuk menanamnya. Tujuannya apa? Karena teori itu kalau tidak dilakukan dengan praktek kadang-kadang tidak sesuai, karena lokasi, daerah, lingkungan itu mempunyai pH tanah yang berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mempunyai cuaca yang berbeda. Terus yang ketiga, tekstur tanah, perbedaan tanah. Kalau di Jawa Timur tanah itu agak kehitam-hitaman, tanah berlempung dan tanah berpasir. Tapi kalau untuk di daerah Bogor sini, tanahnya itu merah tapi lengket. Dan pH tanah itu nanti saya cek, tanah yang normal itu pH-nya berapa, itu kisaran 5 aja berat sekali teman-teman. Bayangkan saja. Sedangkan untuk tanaman itu minimal itu 5, lebih bagusnya itu adalah 7 ataupun lebih. Ini buah-buahnya yang ilalang kemarin, tujuan ilalang kemarin untuk ngasih tatakan. Jadi buahnya ini tidak belang putih. Sama perawatannya seperti semangka, kita kasih tatakan kalau memang kita bisa. Kalau tidak bisa kita juga bisa naruh di bawahnya, asal jangan sampai ditaruh di tanah yang berlumpur. Ini buah-buahnya sudah banyak sekali teman-teman. Nah ini harus kita tempatkan yang seperti ini. Sangat mudah sekali jika teman-teman ingin mencoba. Yang saya bilang, jangan malu untuk menjadi petani. Orang yang tidak bisa bertani, dia mau berusaha, padahal dia pun juga mempunyai kegiatan yang khusus selain bertani. Tapi dia berusaha mencoba untuk bercocok tanam, karena bercocok tanam itu tidak harus bertani. Yang tadi saya bilang, hobi pun bisa kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi. Karena tidak setiap orang yang bercocok tanam itu adalah pekerjaannya petani, tidak. Kadang-kadang mereka sengaja menyalurkan hobinya. Daripada ada lahan-lahan kosong yang tidak bermanfaat, mereka jadikan bercocok tanam. Tujuannya apa?
agar bisa memotivasi lingkungan ataupun teman-teman di sekitar kita untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong juga. Ini buah-buahnya teman-teman bisa lihat nih, sangat panjang-panjang sekali. Ini baru usia 39 hari dari pindah tanam, bukan dari semai, bukan dari bibit ya teman-teman, ini dari pindah tanam. Soalnya kalau kita menanam, kalau saya hobinya itu saya semai dulu, kalau langsung saya tanam kadang-kadang tumbuhnya tidak serempak. Itu juga dimakan tikus lagi teman-teman. Ini buahnya sudah cukup banyak sekali, walaupun kondisi seperti ini. Yang kemarin saya jelaskan di lahan yang satunya, tunas air pertama, kedua harus kita bersihkan. Tujuannya apa? Agar buahnya itu kompak. Tuh, ini satu seperti ini, yang satu seperti ini, jadi tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita simpan semua itu tunas cabang, semua berbuah, kadang-kadang buahnya itu pendek. Ini kalau dibuka seperti ini banyak sekali teman-teman, sangat gampang sekali. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tidak ada niat dari saya, dari kami untuk menggurui Anda semua. Niat kami di sini hanya ingin berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan berbagi pengalaman. Walaupun background saya sendiri, bukan petani, tapi saya di sini menyempatkan waktu-waktu yang luang, waktu-waktu yang kosong untuk bercocok tanam. Tujuannya apa? Siapa tahu bisa menginspirasi tetangga-tetangga di sini, para petani-petani di sini untuk merubah mindsetnya, mencoba menanam tanaman yang umurnya jangkanya itu pendek, tapi bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang lebih besar daripada kita menanam singkong ataupun ubi jalar yang notabene usianya lebih panjang daripada tanaman-tanaman ini. Tapi harganya pun juga lumayan, sangat menjanjikan sekali kalau kita mencoba untuk beralih tanaman itu. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, update tanaman tiwul suri di lahan satunya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.